wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajridus Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih Liz-Zabidi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih lanjutan tentang hadis-hadis tentang masjid dan adab-adab seputar masjid. Bab selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab al-abwab wal ghalaq lil ka'bati wal masajidi. Bab pintu-pintu dan kunci untuk Ka'bah dan masjid-masjid. Atau bab sebelumnya, bab sebelumnya hadis ke-291, bab al-khawkhati wal mamarri fil masjid. Al-khawkhah yaitu pintu kecil, al-babus shaghir, wal mamar tempat untuk lewatan, fil masjid di dalam masjid. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab ini dalam rangka menyebutkan hukum membuat atau menyediakan lewatan atau tempat untuk lewat berlalu lalang orang di dalam masjid, dan juga pintu kecil atau pintu khusus di dalam masjid yang bisa dibuka dan bisa ditutup dalam rangka untuk menjaga keamanan masjid, kebersihan masjid. Karena kalau masjid tidak ada pintunya, maka akan mudah binatang-binatang buas untuk masuk atau yang semisalnya, sehingga termasuk mengagungkan masjid, memuliakan masjid, yaitu memasang pintu-pintu dan juga tempat masuk ke dalam masjid. Al-mamar di sini adalah lewat, tempat orang lalu lalang atau lewat yang mungkin untuk memudahkan jika jamaah masjid itu banyak dan suatu waktu terjadi
batal ketika sholat, sehingga memudahkan mereka untuk keluar melalui tempat yang disediakan khusus untuk keluar dan masuk ke dalam masjid. Beliau membawakan dua hadis di sini. Pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala rahimahullahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkhutbah. Faqala, beliau berkata dalam khutbahnya, innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia, antara menikmati kenikmatan dunia, dan antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakrin, maka Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu menangis. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengetahui maksud dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi SAW seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau sendiri. Yang mana ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dalam khutbah ini menjelaskan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Beliau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tetap hidup di dunia. Maka Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis karena sebentar lagi akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu termasuk musibah yang besar untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika Nabi SAW wafat, banyak dari para sahabat yang sangat sedih sekali. Dan bahkan Umar tidak percaya dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai ditentangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar. Tentang keutamaan Abu Bakar, beliau memahami maksud dari khutbah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Karena itu Abu Sa'id Al-Khudri, rawi dari hadis ini, mengatakan, faqultu fi nafsi ma yubki hadha syekh. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku bertanya-tanya di dalam diriku, di dalam hatiku, apa yang membuat syekh ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, menangis. Beliau nggak paham apa yang menjadikan Abu Bakar menangis. Iyyakunillahu khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indahu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada di sisinya, fakhtara ma indallah, kemudian dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang aneh dengan ucapan Nabi SAW sehingga Abu Bakar menangis? Jadi Abu Sa'id Al-Khudri tidak tahu kenapa Abu Bakar tiba-tiba menangis setelah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan di sini, fakana Rasulullah SAW wal abad. Kemudian Abu Sa'id paham bahwasanya dimaksud dengan hamba di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar a'lamana, dan Abu Bakar adalah sahabat yang paling paham, yang paling berilmu dibandingkan kami semua. Ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar, yang mana semua yang hadir pada saat itu tidak memahami apa maksud Rasulullah SAW, namun Abu Bakar paham, bahkan menangis mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbahnya. Maka Rasulullah SAW karena tidak ingin sahabatnya sedih, maka beliau berkata kepada Abu Bakar, faqala
ya Abu Bakrin la tabki, wahai Abu Bakar janganlah engkau menangis. Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, orang yang paling berjasa kepadaku, yang paling banyak kebaikannya kepadaku, dan yang paling banyak menemaniku dengan hartanya, dengan jiwanya, fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Jadi yang banyak berjasa kepada Nabi SAW dari seluruh sahabat beliau adalah Abu Bakar. Fi suhbatihi, beliaulah yang menemani Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yang taruhannya adalah nyawa. Bahkan beliau menahan rasa sakit ketika di Gua Sur, ketika di dalam Gua Sur, ketika bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tahu bahwasanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW sedang merencanakan atau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dan hampir saja beliau ketahuan. Dan di masa itu atau dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memangku Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW bersandar atau tidur di paha Abu Bakar. Ketika keadaan yang sangat mencekam, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disengat oleh hewan yang berbisa, yaitu kalajengking, sehingga beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa sehingga meneteskan air mata beliau. Beliau nggak mau Rasulullah SAW terbangun, namun karena beliau menangis dan meneteskan air mata sehingga Rasulullah SAW terbangun dan berkata, apa yang menyebabkan engkau bersedih? Kemudian Abu Bakar mengabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi kepadanya, dan Abu Bakar mengetahui bahasanya ada dua orang atau beberapa orang yang hampir mengetahui keberadaan beliau dan Rasulullah SAW di dalam Gua Sur. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keduanya sehingga pada akhirnya berhasil tiba di Madinah dengan selamat. Wa malihi, dan dengan hartanya, bukan hanya dengan jiwa beliau tapi juga dengan harta beliau. Banyak sekali sedekah yang beliau keluarkan atau harta yang beliau keluarkan untuk Islam dan kaum muslimin. Beliau banyak memerdekakan budak, di antaranya adalah Bilal ibn Rabah yang pernah beliau merdekakan ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Beliaulah yang membebaskan Bilal radhiyallahu taala anhu. Dan banyak sekali jasa-jasa Abu Bakar kepada Islam dan kaum muslimin. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, jika aku diperkenankan untuk menjadikan seorang khalil, kekasih dari kalangan umatku, lattakhadtu Abu Bakrin, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai teman setiaku. Jadi derajat khullah atau khalil ini hanya berlaku kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dijuluki Khalilur Rahman atau Khalilullah. Adapun derajat di bawah khullah yaitu mahabbah. Derajat di bawah khullah yaitu mahabbah. Maka tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Siapakah istri yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah menjawab, Aisyah. Lalu siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena memang begitu banyak jasa kebaikan Abu Bakar kepada Rasulullah secara khusus dan kepada Islam dan kaum muslimin secara umum.
Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, akan tapi ukhuwah islamiyah dan kasih sayang dalam Islam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda. Tidaklah satu pintu pun di dalam masjid dibiarkan terbuka kecuali pintunya Abu Bakar. Illa sudda, melainkan ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Illa babu Abi Bakar. Ini menunjukkan kekhususan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para ulama menafsirkan hadis ini, bahwasanya hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Abu Bakar adalah khalifatu Rasulullah SAW, adalah orang yang akan memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Di hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW setelah kematian Rasulullah SAW menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pertama, beliau adalah sahabat Nabi SAW yang banyak berjasa, yang banyak kebaikannya. Yang kedua, beliau adalah sahabat Nabi SAW yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi SAW menyediakan pintu khusus untuk Abu Bakar radhiyallahu taala di Masjid Nabawi. Pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintunya Abu Bakar. Ini merupakan kekhususan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab al-khawkhah wal mamar fil masjid untuk menjelaskan bolehnya menyediakan pintu atau membuat pintu khusus, sebagaimana Nabi SAW menyediakan pintu khusus untuk Abu Bakar untuk keluar masuk Masjid Nabawi. La yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa boleh atau bahkan dianjurkan menyediakan pintu di dalam masjid dalam rangka untuk menjaga masjid dari hal-hal yang membahayakan seperti masuknya hewan-hewan buas atau yang semisalnya, dan juga sekaligus boleh menutup masjid, boleh menutup masjid, karena di dalam masjid, dimana pada masjid umumnya terdapat kotak amal misalnya, atau barang-barang yang berharga seperti kipas, AC dan yang lainnya. Kalau tidak ditutup ketika malam hari, rawan terjadi apa? Pencurian atau yang lainnya. Sehingga membuat pintu-pintu masjid dan juga kunci-kuncinya ditutup ketika selesai sholat atau ketika di malam hari, maka ini sangat bermanfaat khususnya untuk menjaga masjid. Selanjutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, karena bapaknya adalah sahabat. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Beliau berkata, Rasulullah SAW keluar pada saat beliau sakit, dalam keadaan beliau sakit, yaitu sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Asiban ra'sahu bi khirqatin, dalam keadaan beliau membalut kepalanya dengan kain. Jadi Rasulullah SAW mengikat atau membalut kepalanya dengan kain yang tujuannya untuk meringankan sakit beliau. Jadi di sini terdapat faidah
ketika kita pusing atau sakit kepala, kita bisa meniru Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikat kepala kita dengan kain atau dengan yang semisalnya dalam rangka untuk meringankan yaitu sakit pada kepala. Karena inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis ini. Beliau keluar, faqa'ada alal mimbar, kemudian beliau duduk di atas mimbar dalam keadaan yang seperti itu. Fahamidallah wa asna alaih, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, mengisyaratkan beliau ingin menyampaikan sesuatu. Beliau ingin berkhutbah menyampaikan sesuatu, dan biasa beliau sebelum menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sunnah ketika kita ingin berkhutbah atau menyampaikan nasihat di hadapan orang banyak, kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakar ibn Abi Quhafah." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak jasanya, yang paling banyak berbuat baik kepadaku dengan jiwanya dan hartanya daripada Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Daripada Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Abu Quhafah nama bapaknya, nama aslinya Utsman, namun lebih terkenal dengan Abu Bakar. Demikian juga bapaknya lebih terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Quhafah. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil faidah, boleh seorang dipanggil dengan nama kunyahnya meskipun tidak ada dari anaknya yang bernama Bakar misalnya, atau Quhafah. Bagaimana Abu Bakar, nggak ada nama anak beliau yang Bakar, yang bernama Bakar, tapi beliau kunyahnya Abu Bakar. Demikian juga Umar, nggak ada nama anaknya Hafs, adanya Hafsah, tapi beliau kunyah beliau Abu Hafs. Taib. Walau kuntu mutakhidan minan nasi khalilan, jika aku diperkenankan untuk menjadikan kekasih dari kalangan laki-laki, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih. Walakin khullatul Islam, akan tapi khullah Islam, yaitu kasih sayang dalam Islam itu lebih utama. Kasih sayang dalam Islam itu lebih utama. Walakin khullatul Islam afdal. Kemudian beliau menyampaikan hadis sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjid ghaira khawkhati Abi Bakar. Tutuplah setiap pintu yang ada di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, kecuali pintunya Abu Bakar, yaitu pintu yang biasa dimasuki oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan kekhususan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sekaligus mengisyaratkan bahasanya beliau adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang bisa sakit sebagaimana manusia pada umumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa berfirman tentang Nabi SAW, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Maka faedahnya apa? Agar kita tidak hulu kepada Nabi SAW, agar kita tidak mempertuhankan Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW, karena yang bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, menghilangkan rasa sakit itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak dari umat Nabi SAW yang hulu, yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sendiri manusia biasa yang terkadang beliau sakit.
Jadi ada dari umat Nabi SAW yang ketika sakit doanya itu menyebut Nabi SAW, meminta kesembuhan kepada Nabi SAW, padahal Nabi sendiri manusia biasa yang pernah sakit. Bahkan beliau wafat dan sebelumnya beliau sakit. Beliau sakit kemudian mengantarkan kepada kematian beliau. Maka hadis ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat ghulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya bab al-abwab wal ghaliq lil Ka'bah wal masajid, yaitu pintu-pintu dan kunci-kunci atau gembok untuk Ka'bah dan masjid-masjid. Hampir sama seperti bab sebelumnya tentang bolehnya menyediakan pintu atau membuat pintu untuk masjid dan juga penutupnya, kuncinya, gemboknya agar tidak dimasuki pencuri atau hewan-hewan buas atau yang lainnya yang bisa merusak atau membuat masjid kotor atau yang lainnya, yaitu dalam rangka menjaga kemuliaan masjid. Dan juga bab ini mengisyaratkan bahwasanya Ka'bah itu ada pintunya, ada penjaganya, ada juru-juru kuncinya. Sebagaimana hadis yang akan kita baca. Sebagaimana hadis yang akan kita baca, beliau membawakan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Makkah, tiba di Makkah pada Utsman ibn Thalhah, yaitu ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah atau selesai Fathu Makkah, maka beliau pun mendatangi Utsman ibn Thalhah, fada'a Utsman ibn Thalhah fafatahal bab. Beliau memanggil sahabat Utsman ibn Thalhah karena beliau adalah juru kunci Ka'bah. Jadi secara turun menurun ada orang-orang dari Quraisy yang tugasnya sebagai juru kunci Ka'bah, yaitu menjaga Ka'bah, memegang kunci pintu Ka'bah. Maka di zaman Nabi SAW yang bertanggung jawab menjaga Ka'bah adalah Utsman bin Thalhah. Karena itu Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalhah, fatahal bab, maka beliau pun membuka pintu Ka'bah. Fadakhala Nabi SAW wa Bilal wa Usama ibn Zaid wa Utsman ibn Thalhah. Maka Rasulullah SAW masuk, dan juga Bilal, Usama ibn Zaid, dan juga Utsman ibn Thalhah. Summa aghlaqal bab. Kemudian beliau pun, yaitu Utsman bin Thalhah, menutup pintu. Karena banyak orang yang ingin masuk. Banyak orang yang ingin masuk ke dalam Ka'bah. Karena itu Rasulullah SAW menyuruh Utsman bin Thalhah untuk menutup pintu Ka'bah agar tidak semua sahabat ikut masuk. Falabitha fi sa'atan, kemudian Rasulullah SAW berdiam diri di dalam Ka'bah sejenak, beberapa saat. Summa kharaj, kemudian Rasulullah SAW keluar. Jadi beliau nggak lama di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah di sini menunjukkan bolehnya masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fabadartu fasa'altu Bilalan. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dan juga 3 orang sahabat tadi ikut keluar, maka aku pun bergegas bertanya kepada Bilal. Jadi orang yang dipilih oleh Ibnu Umar untuk ditanya adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Fasa'altu Bilalan, maka aku bertanya kepada Bilal. Faqala shalla fihi. Bilal menjawab, Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Jadi intinya Ibnu Umar bertanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Ka'bah. Maka beliau menjawab, beliau sholat. Fakultu fi ayyin, di tempat mana Rasulullah SAW sholat? Di tempat mana yang beliau SAW sholat? Di bagian mana di dalam Ka'bah yang mana beliau sholat, melakukan sholat? Qala bainal ustuwanataini,
yaitu antara dua tiang. Antara dua tiang. Qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berkata, fadahaba alayya an as'alahu kam shallah. Aku pun luput tidak bertanya kepada Bilal berapa rakaat beliau sholat. Jadi Ibnu Umar lupa bertanya kepada Bilal berapa rakaat Rasulullah SAW sholat. Dan sholat Rasulullah SAW di sini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah bukan sholat wajib. Maka Imam Al-Bukhari menjadikan dalil dari hadis ini yaitu kalimat summa aghlaqal bab, atau sebelumnya fafatahal bab. Utsman bin Thalha membukakan pintu, yaitu pintu Ka'bah, menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu memiliki pintu. Demikian juga dianjurkan untuk semua masjid memiliki pintu sebagaimana Ka'bah memiliki pintu dalam rangka untuk menjaga masjid. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Utsman bin Thalhah, Bilal, Usama ibn Zaid, yang dua-duanya merupakan pelayan Rasulullah SAW, orang yang senantiasa setia melayani Rasulullah SAW. Apalagi Bilal termasuk muadzin Nabi SAW. Dan juga Usama bin Zaid, seorang sahabat yang pernah diangkat anak oleh Nabi SAW sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW tidak jadi mengangkat anak Usama ibn Zaid. Usama bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah, anak dari orang yang pernah Rasulullah SAW bebaskan, yaitu Zaid ibn Harithah. Jadi bapaknya Usama ini pernah diangkat anak oleh Rasulullah SAW, dan julukan Zaid ibn Harithah adalah Hibbun Nabi. Hibbu an-Nabi, yaitu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini keutamaan Usama ibn Zaid, anak dari Zaid ibn Harithah, seorang sahabat yang pernah diangkat anak oleh Rasulullah SAW sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang menjadikan anak angkat dan menisbatkan kepada selain bapaknya. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Dan juga keutamaan sahabat Ibnu Umar selaku perawi dari hadis ini, yang merupakan sahabat yang terkenal sangat bersemangat dalam mengikuti Rasulullah SAW, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahkan perkara-perkara yang mubah seperti tempat-tempat Rasulullah SAW ketika safar, tempat-tempat singgahnya Rasulullah SAW, bahkan tempat buang air besarnya Rasulullah SAW, tempat Rasulullah SAW buang hajat, beliau meneliti, beliau menelusuri. Ketika safar beliau pun berhenti di tempat-tempat di mana Rasulullah SAW berhenti, menunjukkan begitu cintanya Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW, sampai perkara mubah pun beliau tiru. Beliau mencontoh Rasulullah SAW bahkan dalam perkara yang mubah. Selanjutnya bab al-hilaki wal julusi fil masjid. Babul hilaki, al-hilak itu halaqah, majelis-majelis ilmu, wal julus, dan duduk-duduk di dalam masjid. Jadi bolehnya membuat halaqah, yaitu semacam majelis, wal julus, dan duduk-duduk di dalam masjid. Masjid. Beliau membawakan sebuah hadis. Wa anhu, yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anhu qala sa'ala rajulun an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, dan Nabi SAW berada di atas mimbar. Ma tara fi sholatil lail. Dalam riwayat yang lain, kaifa sholatul lail, bagaimana salat malam itu. Jadi sahabat ini bertanya tentang
salat malam, tentang tata cara salat malam. Maka Rasulullah SAW menjawab, masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya subha, jika khawatir masuk waktu subuh, shalla wahidatan, maka boleh salat 1 rakaat, fa'au tarat lahu ma shalla, sebagai penutup dari salat yang telah dia kerjakan. Maka di sini menunjukkan kepada kita boleh apabila kita bangun sebelum subuh dan sudah mendekati waktu subuh misalnya kurang 5 menit, boleh kita sholat cuma 1 rakaat saja, yaitu sholat witir saja, sholat witir saja. Jadi hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bolehnya sholat malam 1 rakaat saja, yaitu sholat witir apabila waktunya mepet, yaitu waktu subuh. Adapun syahid dari hadis ini, yaitu pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Sa'ala rajulun an Nabi SAW wa huwa alal mimbar. Tentunya ketika bertanya, sahabat ini dalam keadaan duduk, dan Nabi SAW dalam keadaan di atas mimbar, menunjukkan bolehnya duduk-duduk di dalam masjid atau menghadiri khalaqah atau majelis ilmu. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, maka bersenang-senanglah, maka bersinggahlah. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, khilaqu adzikri, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Maka boleh berdasarkan hadis ini membuat majelis ilmu di dalam masjid. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, termasuk salah satu dari taman-taman surga. Kemudian selanjutnya, wa innahu kana yaqul, bahasanya Nabi SAW pernah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari yaitu salat witir. Fa inna Nabiyya sallallahu amara bihi. Kemudian Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah pernah memerintahkannya. Jadi ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ucapan fa inna Nabi sallallahu amara bihi ini adalah ucapan Ibn Umar. Adapun ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, afwan, sama. Ini juga ucapan Ibn Umar. Ucapan Ibn Umar. Jadi wa innahu kana yaqul, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran fa inna Nabi sallallahu amara bihi. Jadi sebagian ucapannya di sini adalah ucapan Nabi Muhammad yang dinukil oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi termasuk marfu, termasuk hadis marfu. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa pertanyaan. Di mana kita membaca doa masuk dan keluar masjid, gapura, teras atau pintu masuk masjid yang menuju ruangan sholat. Jadi kita membaca doa masuk masjid itu di pintu masjid, di pintu masjid, karena setiap masjid itu memiliki pintu. Inilah yang kita pahami dari zahir hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing masjid memiliki pintu. Dan kalau masjidnya punya pagar, boleh kita juga membaca
melalui pagar, sejak masuk pagar masjid juga boleh. Jadi ini kembali kepada uruf, uruf. Jadi boleh kita masuk, boleh kita membaca doa masuk masjid ketika kita sudah memasuki gerbang masjid atau teras masjid atau bahkan pintu masjid. Semuanya boleh, boleh. Demikian juga ketika keluar masjid. Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang thalibul ilm kepada salah seorang syekh di Masjid Nabawi. Beliau menjawab, ketika masuk pagar Masjid Nabawi, bukan pintunya. Tapi kalau lupa dan baru ingat ketika mau masuk, ketika sudah melewati pagar juga boleh. Wal amru fi wasi. Pertanyaan yang kedua, apakah larangan transaksi hanya berlaku dalam ruangan masjid, tidak dengan terasnya atau mencakup semuanya? Ini juga kembali kepada uruf. Semua yang termasuk bagian masjid tidak boleh transaksi di dalamnya, tidak boleh transaksi jual beli di dalamnya, kecuali di halaman. Nah, ini menurut uruf tidak termasuk masjid, tidak termasuk masjid. Tapi berkaitan dengan asar, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazzalna sabbahna, atau kama qala. Apakah hal ini juga berlaku ketika naik dan turun tangga? Ini doa dibaca ketika safar. Ketika safar kita membaca doa ini, yaitu ketika melewati tempat yang tinggi kita mengucapkan takbir. Ketika melewati tempat yang rendah kita membaca tasbih. Wallahu taala a'lam. Apakah boleh menyamakan Nabi Muhammad dengan matahari atau bulan? Apakah termasuk gulu? Apakah termasuk gulu? Kalau sekedar memuji Nabi SAW yang tidak sampai menyembah Nabi SAW atau bahkan berlebihan kepada Nabi SAW, yang mana harusnya itu adalah hak Allah, kemudian dia berikan kepada Nabi SAW, dia peruntukan kepada Nabi SAW, maka tidak boleh. Adapun menyamakan atau menyerupakan Nabi seperti matahari yang menyinari dengan apa? Dengan sunnah-sunnahnya misalnya, atau bagaikan bulan, bulan. Nah, ini tidak mengapa, insya Allah. Tidak termasuk gulu, tidak termasuk gulu. Wallahu taala alam. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwasanya melipat celana agar tidak isbal saat sholat itu hukumnya makruh. Maka apa hukumnya melipat dan menggulung sarung saat sholat? Apakah ia juga makruh? Berbeda ya akhi, berbeda. Kalau menggulung atau melipat celana dari bawah agar tidak isbal. Kalau ini apa? Dari atas agar apa? Agar tidak melorot. Mana yang antum pilih? Kelihatan auratnya atau sholat dalam keadaan isbal? Jadi ketika antum memakai sarung, yaitu dalam rangka menutup aurat, dan sekaligus mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Baik, ma hukmu ta'liqi kitabatil khutut al-arabiyah ala ba'di haitil masajid.
Ini kalau nggak salah pertanyaannya tentang kaligrafi, yaitu tulisan-tulisan Arab yang ada di dinding-dinding masjid, hukumnya apa? Jawabannya, hal ini dikhawatirkan termasuk hajru Al-Quran. Termasuk apa? Hajrul Quran. Karena Al-Quran pada dasarnya adalah untuk dibaca, untuk diamalkan, bukan untuk ditempel di dinding-dinding, bukan untuk ditempel di dinding masjid. Kecuali kalau yang dimaksud dengan al-khutut al-arabiyah, tulisan Arab di sini hanya sekedar apa? Himbauan atau pengumuman misalnya yang ada di luar masjid atau di pojok-pojok masjid, atau tentang jadwal imam ditulis pakai bahasa Arab, tidak mengapa karena ada hajat, ada kebutuhan di situ. Tapi kalau seluruh tembok masjid ditulis kaligrafi bahkan Al-Quran, atau berdalil dengan apa yang ada di dalam Masjid Nabawi, karena di dalam Masjid Nabawi, di masjid yang lama itu semuanya full kaligrafi. Sebagian orang berdalil dengan apa yang mereka lihat di Masjid Nabawi, di bangunan yang lama, di masjid yang lama, bukan di perluasan. Maka kita jawab, apa yang mereka lihat di Masjid Nabawi, kita tahu bahasanya dahulu Turki Utsmani mereka menguasai Hijaz, termasuk Madinah. Madinah termasuk Hijaz, termasuk kota Hijaz, yaitu termasuk Mekah dan Madinah itu daerah Hijaz yang dulu pernah dikuasai oleh Turki Utsmani yang banyak berakidahkan Sufi, yang mana diantara akidah Sufi atau manhaj orang-orang Sufi, mereka biasa menghiasi masjid, masjid. Jadi itu termasuk peninggalan Turki Utsmani. Kenapa nggak dirubah? Karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Seperti kubah di atas kuburan Nabi, itu juga peninggalan Turki Utsmani. Dan pemerintah Saudi tidak membongkarnya, tidak merubahnya karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Wallahu taala a'lam. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'inillahi ta'ala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.